Kemudian juga pada akhirnya pada 14 Februari kemarin bisa kami katakan ya Partai Umat belum beruntung untuk mendapatkan kursi di legislatif Kota Banjarmasin. Mungkin sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang sudah terbentuk sejak lama. Kita kan kemarin mendiskusikan bahwa mulai 2010 itu permainan ini kan sudah mulai kelihatan sampai kemudian 2015, kemudian 2019, puncaknya di 2024 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi dalam Ekspedisi Perubahan. Masih kita dari Edme Cafe di Kompleks Manda, Jalan Pramuka, Banjarmasin. 27 November kita akan menghadapi pilkada. Pilkada serentak, ada pilkada gubernur, ada pilkada 2 wali kota, dan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Bicara pilkada tentu tidak bisa kita lepaskan dengan bagaimana pemilu legislatif dan pilpres 14 Februari lalu yang hari ini nuansa pasca pemilu itu masih sangat terasa. Apalagi misalnya ketika beberapa gugatan masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Tapi ada banyak hal yang bisa kita butiri dari pemilu lalu yang kemudian itu kira-kira akan menjadi bagian yang turut banyak didiskusikan di dalam pilkada kita 27 November mendatang. Satu misalnya soal politik uang yang lagi-lagi menjadi sebuah ancaman, menjadi sebuah hal yang mencemaskan kita kalau kita bicara tentang demokrasi kita. Itu yang akan kita bahas dalam Ekspedisi Perubahan. Sudah hadir seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. nih Bang. Alhamdulillah sehat. Masih kita dalam Ekspedisi Perubahan. Ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita kedatangan ketua partai. Wah, ada ketua ini partai Umat Banjarmasin, ada Bang Ya. Sadik. Assalamualaikum Bang Sadik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bang. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dan bergabung ya Bang Ya. Subhan. Ini yang paling ditunggu-tunggu kan yang Iya. seperti ini nih kan. Iya, Langsung ini. karena kita kan juga ingin mendengar bagaimana pandangan ketua-ketua partai soal pemilu lalu, kemudian Iya. kita akan menghadapi pilkada. Kita sebagai publik, sebagai masyarakat kan melihat ada banyak persoalan dengan segala dinamika pilkada. Tentu dulu pemilu, tentu Bang Sadik punya pandangannya seperti apa ya kan, Bang Subhan? Ini berarti banyak nanti ketua partai yang diundang. Ya, nanti kita berharap yang lain juga ini bisa hadir, bisa pasti memberikan jos ya. pandangan. Karena intinya kita ingin bagaimana demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang sehat. Iya. Karena kita ingin 27 November akan lahir kepala daerah yang betul-betul punya gagasan terbaik untuk Kalimantan. Soalnya kemarin Pak Prof Hadin kan menyatakan bahwa sampai kiamat pun kata beliau kan tidak akan ada perubahan. Iya. Nah, tapi kalau udah pemain utamanya ini datang ke sini kan otomatis kita bisa berharap banyak lah. Mudah-mudahan dengan tokoh-tokohnya hadir, pemain kuncinya ini kan pemain kunci ini berat bola tuh kan mereka ini langsung terjun ke lapangan kan. Nah, kalau mereka Karena pemainnya, kalau pemainnya mau melakukan sebuah pertandingan yang fair play, tentu semua akan bisa berjalan dengan baik. Insya Allah. Ya, pertama mungkin Bang Subhan kita ke Bang Sadik dulu sebagai ketua Partai Umat, bagaimana melihat pemilu legislatif lalu sebelum nanti kita bicara pilkada nih, melihat segala dinamika yang terjadi dalam pemilu legislatif, Partai Umat melihatnya seperti apa, Bang Sadik sebagai ketua partai? Ya baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bang Rasidi dan Bang Subhan yang telah mengundang kami pada sore hari ini. Jadi kami dari Partai Umat tentunya sebagai partai baru telah mengikuti pemilu yang pertama kali, kemudian juga pada akhirnya pada 14 Februari kemarin bisa kami katakan ya Partai Umat belum beruntung untuk mendapatkan kursi di legislatif Kota Banjarmasin. Dari pengalaman pertama ini kami mengikuti pemilu, ternyata sangat luar biasa dinamikanya di lapangan. Dari kami dari Partai Umat telah berusaha, kemudian juga mencoba untuk mengikuti pemilu ini dengan sungguh-sungguh, dengan moto dari Partai Umat sendiri, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Tentunya dari Partai Umat tentu tidak menginginkan yang adanya money politik. Tapi fakta di lapangan yang kami temukan sangat masif sekali itu money politiknya. Jadi Partai Umat melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Jadi ketika kemarin ikut dalam kontestasi merasakan betul bagaimana pertarungan itu. Merasakan betul bagaimana di lapangan. Cuma kami sebagai partai baru juga merasa bersyukur juga dan juga bisa dikatakan puas pun sebenarnya puas juga.
dengan hasil yang sudah kami dapat, tentu dengan berbagai macam kekurangan, kemudian kendala-kendala di lapangan, kemudian juga tentu tadi money politik tadi, ya itulah hasil yang kami dapat. Jadi pada kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menentukan pilihannya ke Partai Umat. Kemudian juga kami juga memohonkan maaf kalau Partai Umat juga belum bisa memberikan hasilnya maksimal. Seperti itu. Nah, ini luar biasa kan, Bang Subhan. Partai Umat, partai pendatang baru dengan slogannya kan sangat tegas, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Melihat situasi pemilu kita yang 14 Februari lalu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita masih berada di pinggir lapangan, Partai Umat sudah ada di lapangan ikut bermain dalam kompetisi yang keras itu. Jadi memang yang menarik ini kan kita tadi apa slogannya tadi kan? Apa tadi Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ternyata yang dilihatnya pengalaman beliau melihat ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang tadi menjadi slogan beliau kan. Nah tentu kan ini memang Bang Rasidi kita juga berulang kali kan beberapa episode yang lalu dengan Prof Hadin dan kawan-kawan yang lain memang sudah menyimpulkan sebenarnya kan problem kita itu kan terletak di situ kan di situasi pertarungan yang pertarungan ini sejak awal bahkan sebelum dimulai itu gambaran ketidaksehatannya itu sudah terprediksi. Nah lalu kan pertanyaan yang berikutnya itu sebenarnya kan kita melihatkan seperti yang kemarin kita diskusikan bahwa problem besar kita ini kan yang harusnya bisa menyudahinya itu adalah dua pemain utamanya, dua institusi lah. Institusi formilnya dalam hal ini adalah lembaga politik, artinya yang bercalon, kemudian yang mengawasi, kemudian termasuk musuhnya pelaksana segala macam. Peran mereka ini dalam hal mencegah itu mungkin perlu dilihat seperti apa. Nah kita khawatir bahwa sebenarnya, mohon maaf agak sedikit kritis ini kan, bahwa sebenarnya jangan-jangan kan di sini juga menikmati kondisi yang seperti ada saat ini. Nah sehingga terjadilah yang kuat akan bisa mengalahkan yang menang melalui berbagai cara, berbagai metode, termasuk yang lama bisa mengalahkan yang baru, walaupun yang baru dengan slogan yang tadi seperti Bang Sadik sampaikan tadi sangat luar biasa. Nah kemudian institusi non formil ini sebenarnya yang paling penting di publik. Nah ternyata publik ini belum mampu untuk menggunakan rasionalitasnya dalam hal melakukan pilihan. Jadi mereka masih mungkin sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang sudah terbentuk sejak lama. Kita kan kemarin mendiskusikan bahwa mulai 2010 itu permainan ini kan sudah mulai kelihatan sampai kemudian 2015, kemudian 2019 puncaknya di 2024 ini tadi yang tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Nah, karena kita tahu bahwa sebenarnya yang paling berperan adalah ada di dua institusi ini tadi, yang formil tadi yang mereka ini, kemudian yang informal di publik, maka inilah yang harus dibenahi. Nah publik saat ini kan berutit dalam dua persoalan paling banyak, karena level di masyarakat pemilih kita itu kan 60% itu berada di tingkat pendidikan yang levelnya setara SMP ke SD dan SMP. Nah kemudian padahal ini pemilih terbanyak kan. Nah artinya memang ada problem dalam hal persoalan pengetahuan mereka, pemahaman mereka, atau mungkin pendidikan mereka di sektor politik. Jadi ini tidak lepas dari itu, pemahaman mereka bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat urgent dalam mengatur tata kehidupan mereka, tapi ternyata mereka tidak paham itu. Itu yang pertama, pendidikan. Kemudian yang kedua, kita harus sadari bahwa mereka ternyata terhantui dengan kebutuhan pokok, kemiskinan. Karena mereka butuh. Nah, jadi proses problem kemiskinan yang di 60% inilah yang akhirnya tereksploitasi atau dieksploitasi oleh pihak-pihak yang memahami bahwa ini sangat diperlukan mereka. Nah, jadi Bang Rasidi, problemnya ini adalah bagaimana sebenarnya sudut pandang dari misalnya institusi resmi, institusi formil tadi, termasuk partai-partai, mengenai kedua persoalan ini tadi. Sepanjang kedua persoalan ini tidak mereka lakukan pembenahan bersama-sama, maka itu akan selalu terulang. Jadi intinya itu adalah kemiskinan dan pendidikan. Itu yang harus diatasi dulu. Nah ini betul Bang, kita kembali ke Bang Sadi. Bicara tentang pendidikan politik,
pendidikan politik kita yang rendah. Pada bicara pendidikan politik, salah satu kan ada peran partai politik kan itu dalam bagaimana mendidikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian pada sisi yang lain, agak susah kita bicara demokrasi yang sehat, demokrasi yang tanpa politik uang ketika hari ini kesejahteraan itu masih jauh, yang tadi disinggung Bang Subhan. Nah, ini kan menjadi tantangan besar kita ke depan, harus kita perbaiki. Soal mana yang harus kita dahulukan, sesungguhnya dua-duanya kan penting. Kita tidak bisa memberikan pendidikan politik kepada sisi yang lain, orang masih perlu urusan perut. Kan? Nah, orang masih lapar. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Nah, ke depan kira-kira Bang Sadik, apa yang hal besar yang bisa kita lakukan, terutama partai politik nih, partai umat misalnya kan Bang. Kita kan akan ada pemilu lagi di 2029 misalnya. Partai umat sudah bertarung juga. Sudah bertarung. Jadi dengan segala pengalamannya tentu, bagaimana kemudian kalau kemarin kan baru kaget ya sebagai pemain awal ya kan Bang Subhan. Udah paham nih kan? Udah paham nih bahwa ini persoalannya. Berarti kan setidaknya dalam masa 5 tahun akan datang ada upaya pengkaderan, ada upaya pendidikan politik menegaskan kepada publik bahwa ketika basis pilihan itu bukan karena gagasan, karena uang, ya inilah bahayanya kan kira-kira itu ya Bang. Nah, jadi saya menambahkan dari Bang Subhan tadi mengenai seremoni politik di lapangan tadi. Jadi apa yang kami alami di lapangan tersebut, jadi sejak kami bersosialisasi kepada masyarakat, rata-rata masyarakat itu mengatakan mereka kecewa. Kecewa dengan keadaan saat ini. Termasuk mungkin dengan kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi di saat pemilu kembali, mereka udah lupa kata-kata mereka tadi yang kecewa, tidak dianggap itu. Tapi setelah memasuki pemilu, dapat uang tadi, berubah semua. Bang, artinya kan ada upaya memberikan pemahaman kan Bang Subhan, pemahaman yang utuh kepada masyarakat bahwa memang ada problem, ingatan publik itu terlalu pendek kan. Orang ketika ada masalah teriak nih, oh ini kebijakan pemerintah, ini kebijakan ketika mereka salah memilih dan segala macam. Tapi ketika dihadapkan pada situasi mereka akan menentukan pilihan lagi, mereka lupa dengan problem. Nah, maka pendidikan pesta lah, ada pesta. Ada pesta. Nah, ini kan tentu tidak gampang kan Bang Subhan, Bang Sadik. Ya, berat sekali. Jadi semua kembali seperti Bang Subhan sampaikan tadi mengenai kemiskinan tadi kan. Itu mungkin bisa saya anggap itu mungkin kemiskinan itu seperti dipelihara. Bagaimana kemiskinan itu bisa dijaga dan semakin mudah juga untuk dipengaruhi dengan kemiskinan tadi. Karena kalau orang misalnya tidak ada problem dengan kesejahteraan, maka politik uang tentu tidak akan nyaris tidak laku lagi kan? Laku lah kalau itu tadi kan, kalau mereka sudah sejahtera, secara otomatis kan yang dipikirkan mereka itu kan sebenarnya bukan hanya kebutuhan pangan segala macam, bukan hanya kebutuhan yang sifatnya mendesak, kebutuhan pokok, tapi mereka memikirkan jangka panjang. Pasti mereka seperti itu. Nah, memang problemnya kan seperti ini Bang Rasidi, memang kan ini menarik kan dikatakan oleh Bang Sadik tadi bahwa ada semacam pandangan beliau bahwa ini kemiskinan ini seolah-olah dipelihara sehingga itu menjadi mudah tereksploitasi. Artinya setiap kurun 5 tahunan akan dimanfaatkan lagi nih. Dan memang kalau kita melihat perjalanan panjang dalam pemahaman, kita melihat program-program yang dilakukan pemerintah misalnya kan, misalnya selalu paling suka itu kan sifatnya bantuan sosial, mulai macam-macam lah. Kemudian bantuan ini, bantuan itu kan sebenarnya tidak pernah menimbulkan efek yang misalnya membuat mereka masyarakat ini menjadi lebih mandiri. Akhirnya begitu dibantu, akhirnya tergantung dengan bantuan, tapi tidak pernah meningkatkan kemandirian mereka sehingga masyarakat ini bisa dengan bantuan itu berjangka panjang. Jadi misalnya gini, katakanlah mereka diberi model usaha 1 juta misalnya, dicarikan jalan seperti apa, kemudian didampingi oleh pihak terkait, pemberi. Misalnya kan kita beri usaha seperti ini. Kalau diberikan bantuan misalnya dalam bentuk misalnya modal kerja, diciptakan apa yang menjadi lapangan kerja mereka, kemudian dibantu pendampingan. Nah, paling mudah seperti ini Bang Sidi. Kalau misalnya, kalau saya langsung berpikir kalau seandainya misalnya pemerintah itu punya
data mengenai lahan-lahan kosong, baik itu yang dimiliki oleh personal pribadi, yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Nah, kalau lahan kosong nih kemudian dibagikan, dipinjamkan kepada misalnya para petani atau para pengangguran atau orang yang membutuhkan pekerjaan, kemudian ini dimatangkan, ini dulu dimodelin pemerintah untuk mematangkan lahan itu sehingga siap tanam. Setelah itu siap tanam, maka kemudian para yang tadi yang kita anggap tadi ya, yang miskin tanda kutip tadi, lalu mereka disuruh bertanam di situ, diberi pengetahuan, diberi modal, didampingi sampai dengan dipasarkan. Kalau misalnya bentuk-bentuk bantuan ke depan tuh modelnya seperti itu, mungkin ceritanya akan lain sedikit. Karena mereka pasti dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan mereka pasti akan memiliki daya tahan dari segi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi memang kelihatannya perlu ada semacam kebijakan yang melihat politik ini bukan hanya kepentingan dalam kekuasaan saja, dalam hal misalnya 5 tahunan saja, tapi melihat bahwa kepentingan politik ini harus digunakan untuk mengatasi persoalan yang menjadi inti masalah di publik tadi kan, mengenai kebodohan dan mengenai kemiskinan. Nah, saya pikir mungkin ke depan Partai Umat kita sarankan kan punya format mengenai bagaimana kira-kira melihat persoalan yang terjadi ini, kemudian membuat program mereka yang bisa melakukan terobosan terhadap itu tadi. Memang kalau kita bicara pemilu kan Bang Subhan, ini kan kita bukan baru pertama berpemilu, kan? berulang kali. Makanya tadi kan kita mengamati kan mulai 2010, mulai pernak-pernik kerusakan itu kan terjadi. Nah, kita ingin kan ada model, sepakat nih Bang. Kita ingin ada model yang dilakukan oleh partai politik. Tadi kan Bang Sadik mesti sangat paham bagaimana realitas hari ini di lapangan. Ketika persoalan ini ada kesejahteraan, ada persoalan pendidikan politik yang rendah. Nah, bagaimana kalau kemarin kan kaget menjadi peserta dan bahkan kan di injury time, kan Partai Umat awalnya tidak lolos kan, kemudian lolos. Sehingga kan luar biasa perjuangan. Beruntung bisa ikut kontestasi, tetapi kemudian situasinya yang tidak memungkinkan dalam politik demokrasi kita yang tidak sehat. Maka kita berharap tadi betul Bang, bagaimana Partai Umat bisa memberikan model dalam pendidikan politik, bicara tentang pemberdayaan misalnya, ketika persoalan hari ini ekonomi, bagaimana Partai Umat hadir di dalam pendampingan ekonomi misalnya segala macam. Bang Sari. Ya, baik, sebagai partai baru yang pertama kali mengikuti pemilu tadi, tentunya kita berharap nanti ke depan di pemilu kedua yang diikuti oleh Partai Umat, tentunya kita berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tentu dengan segala kekurangan yang ada di Partai Umat, tentu kami perlu berbenah. Perlu berbenah, kemudian baik itu dari segi kepengurusan, kemudian juga dari segi program, kemudian juga dari segi kekompakan. Tentunya itu perlu ada perbaikan-perbaikan. Jadi harapan kami sih ke depannya nanti Partai Umat akan banyak berbenah, kemudian juga akan banyak merangkul yang mungkin satu visi misi dengan Partai Umat. Yuk bersama-sama kita untuk membenahi partai sendiri, kemudian juga tentu program-program ke masyarakat nanti yang akan kita bawa ke masyarakat, yang mana program tersebut benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat. Kemudian juga mengenai pendidikan politik juga, ya seperti yang Bang Subhan bilang tadi, memang pendidikan politik kita itu ke masyarakat sangat lemah. Tentu ya kita jangan lelah, tetap terus berusaha, kita sampaikan kepada masyarakat seperti apa politik itu tersebut bagaimana, yang mana seperti kita ketahui juga sebenarnya politik itu kan sebenarnya semua diatur di politik semuanya. Tidak ada urusan kita ini semua ada di politik. Nah itu kan yang harus kita pahamkan ke masyarakat. Betul, setuju Bang. Nah itu yang kemudian masyarakat itu berpikir, itu kan urusan politik, tidak akan merubah situasi kita, kondisi kita. Saya tukang beca ya tetap jadi tukang beca, saya petani tetap petani, nelayan tetap nelayan. Tapi orang baru akan sadar ketika kebijakan yang diambil oleh para aktor politik merugikan. Artinya kan ada hal besar yang akan dilakukan oleh Partai Umat. Kemudian Bang Subhan, kan kita menarik mulai Partai Umat, partai baru yang pasca pemilu, kalau kita lihat kantornya kan masih tetap beraktivitas nih. Kan ada juga partai yang kalau sudah selesai pemilu selesai misalnya kantornya tidak jelas ada di mana lagi. Ini kan setidaknya juga menyampaikan kepada publik, sehingga kalau kita lihat Bang Sadik, pesan bahwa partai tidak hanya butuh masyarakat pada saat akan menjelang pemilu, tetapi bagaimana partai hadir dalam 5 tahun itu. Bang Sadik, gimana? Betul, jadi kami di Partai Umat sejak awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah
kantor kita selalu open, selalu terbuka. Jadi setiap hari itu selalu saja pengurus hadir, kemudian juga kadang-kadang juga ada masyarakat yang hadir duduk-duduk di Partai Umat. Jadi kami berpikir ya seharusnya masyarakat mungkin bisa ngeliat lah, kita selalu open, selalu terbuka gitu kan. Jadi bagaimana partai betul-betul hadir, membaur dengan masyarakat, mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat, itu yang kemudian setidaknya akan menjadi modal kan, Bang Subhan, 5 tahun akan datang. Pasti juga tidak kaget lagi kalau hari ini kaget dengan situasi yang ada. Karena kan sangat sepakat soal tadi melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ketika situasi hari ini, bagaimana tadi misalnya politik uang yang sangat merajalela, Bang Sadik, kita akan bicara pilkada nih. Nah, mungkin gini, Pak Mas, saya melihat, saya sebenarnya tertarik dengan yang tadi disampaikan tadi kan. Partai Umat ini kan sebenarnya kalau kita melihat historinya kan partai baru sebenarnya kan, partai yang baru, walaupun pendirinya itu kan sudah tokoh yang sangat luar biasa kan, Pak Amin Rais ya. Nah, Pak Amin Rais kan kita tahu lah bagaimana perjuangan beliau sejak mulai pas sebelum reformasi. Beliau kan satu-satunya sebenarnya yang saya baca yang paling keras dulu menentang pada saat Orde Baru. Beliau ini kan sebenarnya yang sangat kuat, paling keras itu menentang, termasuk persoalan pengelolaan sumber daya alam. Nah, lalu beliau ini kan walaupun usianya mungkin sudah 70-an mungkin ya, 79, tapi tetap sangat kuat untuk berjuang menegakkan apa yang tadi diimpikan tadi kan, apa tadi, menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Nah, saya pikir kan ini partai baru. Jadi partai baru itu sebenarnya lebih mudah Bang Rasidi dibandingkan partai lama yang sudah terbentuk, yang sudah luar biasa misalnya dinamikanya dan kemudian kelompok-kelompok yang elitnya di sana dibandingkan dengan Partai Umat. Jadi Partai Umat ini sebenarnya sebuah harapan untuk mengalahirkan konsep baru dalam model perpartaian. Tadi saya tertarik sebenarnya kan bahwa seandainya Partai Umat misalnya mau menerapkan dengan pola 4 tahun ke depan nih, turut serta dalam memberdayakan apa yang menjadi problem di masyarakat tadi, misalnya bicara kemiskinan, bicara misalnya kebodohan, lalu Partai Umat hadir untuk bersama masyarakat untuk membantu melakukan pencerahan seperti itu. Nah, saya yakin kalau ini bisa dilakukan, maka ini akan bisa merubah di pola permainan di tahun 2029. Dan kita meyakini juga sebenarnya kalau Partai Umat sebagai partai baru memulai seperti itu, kita yakin partai besar yang lain pun akan mengikuti. Karena ini kita harus membuat kesepemahaman dan mendesak kepada partai-partai yang ada di negeri ini agar paham bahwa tugas mereka tuh utamanya itu adalah mencerdaskan dan sekaligus juga mensejahterakan. Itu kan tujuan partai kan? Kan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, untuk memberikan pengetahuan atau mencerdaskan ke masyarakat, itu kan bagian penting. Karena kita merdeka pun kan tujuannya itu. Kita merdeka karena kita memang menyadari bahwa kalau kita selalu dijajah, maka kebodohan itu akan selalu diterima masyarakat kita. Kemiskinan itu akan selalu diterima. Nah, itulah Bang Raji, saya pikir kita patut untuk mensupport apa yang menjadi mimpinya Partai Umat, nah, sehingga Partai Umat bisa menjadi contoh dalam partai yang memang kiblatnya itu berbeda dengan yang ada ini. Memang kan kalau kita bicara demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa pemilu, tidak ada pemilu tanpa partai politik. Maka kemudian kita berharap ada model baru dalam berpolitik ini yang dilakukan oleh Partai Umat, yang hari kan partai yang tidak ada beban. Tidak ada beban kan? Mereka tidak ada beban. Bagaimana kemudian 4 tahun, 5 tahun akan datang, mereka melakukan investasi sosial kepada publik. Kalau kemudian itu berjalan, setidaknya kan bisa jangan-jangan nanti partai lain juga akan berpikir. Kita yakin loh. Karena tidak bisa orang hari ini kan hanya berpikir slogan saja, tapi bicara tentang apa sih yang dilakukan partai politik. Nah, itu yang kita tunggu kan, Bang. Tapi yang paling penting, Bang Rasidi, ini harus ada keseriusan pemerintah. Artinya pemerintah sudah tahu nih, misalnya pemerintah ini kan bisa jujur melihat dan berani bersikap. Jujur melihat bahwa politik kita ini sudah tidak sehat dengan suburnya money politik dan sebagainya tadi, maka harus tegas bersikap bahwa ini harus dilawan. Dan ini melawan inilah yang menjadi kebijakan yang bahkan regulasi yang dibuat pemerintah untuk proses di 2029 bila Indonesia ingin maju, bila demokrasi kita ingin berkualitas. Nah, jadi harapan itu yang sekarang kita tarik ke Bang Sadik lagi. Kita publik kan Bang berharap bagaimana konsistensi Partai Umat. Partai yang hari ini dengan slogannya melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Partai yang hari ini sama dengan kita prihatin dengan kondisi yang ada, bahwa politik kita hari ini tidak baik-baik saja, Bang.
politik uang itu luar biasa masif terjadi. Bagaimana kemudian harapan itu kita berharap betul bagaimana konsistensi Partai Umat, Bang? Jadi dari saya juga pribadi, dengan setelah mengikuti pemilu yang pertama kemarin, dengan hasil yang sudah kita ketahui bersama, kami tetap semangat, tidak patah semangat, tetap berpikir untuk terus lanjut membesarkan Partai Umat pada pemilu 2029 nanti. Jadi bisa saya sampaikan, kita tidak menyerah, kita tetap akan terus lanjut. Tidak ada perubahan di Partai Umat, walaupun kemarin di 14 Februari gagal, kita berpikir tetap sama seperti apa yang kami perjuangkan. Jadi hari ini di pemilu 2024 Partai Umat boleh tidak mengirimkan wakilnya di parlemen, tetapi kan tadi sekali lagi kata Bang Sadik, itu tetap menjadi sebuah jalan perjuangan untuk menuju 2029. Itu yang kira-kira publik akan tunggu. Dan publik juga tadi kata Bang Subhan, kita akan menunggu bagaimana Partai Umat ini partai yang konsisten, partai yang tanpa beban, kemudian dan menjadi prototipe model partai yang memang akan menghasilkan produk politik berkualitas. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kita ingin, Bang, jadi itu sejalan dengan nafas ngopi kita kan, Bang. Jadi ngopi ini sebagai sebuah forum kecil, Bang Sadik, tapi kita ingin dari ngopi ini gagasan yang sama soal bagaimana kita ingin demokrasi yang baik, politik yang sehat itu betul-betul kita bangun. Maka harapan itu salah satunya adalah pemainnya adalah partai salah satunya Partai Umat. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Sadik. Kita berharap sekali lagi bagaimana konsistensi Partai Umat melewati menjelang pemilu akan datang, 5 tahun akan datang, itu yang akan kita tunggu. 4 tahun lagi mereka bersaing. 4 tahun, itu yang akan kita tunggu. Jadi kemarin boleh gagap menjadi pemain baru karena mendadak menjadi juara. Karena di ujung mendadak baru ada keputusan, tapi kita ingin 5 tahun akan datang bukan partai yang pasca pemilu kemudian melambai tangan kepada publik sampai jumpa 5 tahun akan datang. Tapi spirit bagian kuat. Partai dengan spirit dan semangat berjalan konsisten di jalannya. Terima kasih Bang Sadik, terima kasih Bang Subhan. Demikian untuk saudara kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dalam ekspedisi perubahan bicara soal keprihatinan dengan demokrasi kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih.